Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuri. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Radina Maria Saputari Murtiwibowo. Saya sebagai moderator. Mohon izin kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT mengenai konsumsi, distribusi, dan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Syarif Kayu dari kelompok 5 sebagai pemateri izin menjelaskan mengenai kegiatan produksi. Yang pertama, ada definisi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi produksi yang pertama ada fungsi produksi sebagai perencanaan. Perencanaan pada produksi adalah pelaksanaan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Perencanaan produksi dilakukan agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, ada fungsi produksi sebagai pengolahan. Fungsi produksi sebagai pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, ada fungsi sebagai pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Di dalam perusahaan, penting sekali untuk melakukan pembagian tugas antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat, ada fungsi produksi sebagai jasa penunjang. Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban dan rumit, tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien dan jasa penunjang yang berfungsi untuk itu. Lalu kita masuk ke bagian tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi. Yang keempat, menjadi acuan tumbuhnya usaha produksi lain. Yang kelima, ada meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Yang keenam, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Lalu kita masuk ke bagian jenis-jenis produksi. Jenis produksi berdasarkan produk yang dihasilkan ada produksi ekstraktif yang melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Hasil ekstraksi kemudian diserahkan kepada perusahaan lain untuk diolah lebih lanjut menjadi barang baru yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi, seperti penambangan bahan tambang, penangkapan ikan di laut, dan pengeboran minyak bumi. Yang kedua ada produk agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini tidak hanya mencakup pertanian saja, namun juga peternakan, seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, telur, jagung, dan lain sebagainya. Lalu ada produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Produksi jenis ini menambahkan nilai guna agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan pemanfaatan yang lebih baik lagi, seperti pakaian, sepeda motor, mobil, pesawat terbang, pakan ternak, obat, alat kesehatan, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Lalu ada jenis produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar luas di pasaran. Lalu yang terakhir ada produksi jasa. Jenis produksi ini merupakan produksi yang menghasilkan produk bukan berupa barang namun berupa jasa. Dalam melakukan produksi ini dibutuhkan keahlian tertentu. Hasil dari produksi jasa berwujud tidak konkret, tidak kasat mata, dan tidak bisa dipegang, namun keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya. Lalu kita masuk ke bagian faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang pertama ada faktor sumber daya alam yang merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam dan manusia dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam menjadi faktor yang penting dalam produksi karena ketersediaannya mempengaruhi jalannya produksi. Sumber daya alam yang tidak mendukung kebutuhan perusahaan akan membuat biaya produksi naik dan hal tersebut mengakibatkan harga jual tinggi dan tidak kompetitif.
Lalu kita masuk faktor produksi yang kedua, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam sebuah unit usaha. Produksi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian, meskipun sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga ada faktor dari sumber daya modal. Untuk menjalankan unit bisnis, modal adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh produsen. Modal tidak harus selalu berupa uang, namun juga bisa berupa gedung, surat berharga, hak paten, keterampilan, kendaraan, mesin, dan bangunan. Yang keempat ada faktor keahlian. Agar produksi berjalan lancar, seseorang diharuskan memiliki keahlian. Setidaknya, perusahaan yang akan melakukan proses produksi itu perlu memiliki keahlian dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Lalu kita masuk ke bagian tahapan produksi. Pertama, kita menentukan konsep produk, lalu kita melakukan riset, lalu kita membuat dan mengembangkan desain produk, lalu kita fiksasi desain, lalu kita masuk ke pembuatan prototipe, lalu kita menguji dan memvalidasi prototipe, kita masuk ke bagian produksi massal, lalu kita masuk ke perakitan, kita ke proses feedback dan pengujian, kita mengembangkan produk, lalu supaya menjadi produk akhir yang bagus. Sekian penjelasan saya mengenai proses produksi dan hal-hal lain mengenai produksi. Ayo kita lanjut ke materi distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Zahra. Di sini saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Perilaku distribusi tersebut disebut distributor. Kita masuk ke bagian 2, yaitu tujuan distribusi. Yang pertama adalah keberlangsungannya produksinya suatu produk. Yang kedua, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Ketiga, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Ke bagian 3, yaitu fungsi distribusi. Yang pertama, untuk pengangkutan produk. Yang kedua, penjualan produk. Yang ketiga, pembelian produk. Yang keempat, penyimpanan produk. Yang kelima, pembakuan standar kualitas barang. Yang keenam, penanggung resiko. Yang ketujuh, penyeleksi produk. Yang kedelapan, mengemas produk. Kita masuk ke bagian 4, yaitu jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama adalah distribusi langsung. Kegiatan distribusi yang dilakukan dengan menyalurkan barang atau jasa antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi yang dilakukan melalui perantara atau distributor supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbitan buku yang menjual buku melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen, sekolah, siswa, mahasiswa, lembaga, dan akademik. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Jenis kegiatan distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsen langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minuman kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Masuk ke bagian 5, yaitu tahap distribusi. Yang pertama adalah produsen. Produsen membuat dan menjual produk ke pihak distributor. Yang kedua adalah distributor. Distributor menyalurkan barang pada pihak grosir, pengecer, atau konsumen. Yang keempat adalah grosir. Grosir adalah membeli dari pihak distributor lalu dijual kembali kepada pengecer. Yang kelima adalah pedagang eceran. Pedagang eceran menjual produk kepada konsumen secara langsung. Yang keenam adalah konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Adisti Fadila dari kelompok 5 sebagai pemateri ingin menyampaikan materi tentang definisi konsumsi. Definisi konsumsi adalah
Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. 2. Tujuan konsumsi. 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 4. Memuaskan kebutuhan rohani. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ada fungsi konsumsi. 1. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. 3. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 5. Mendukung aktivitas produksi. 6. Membantu menyelesaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. 7. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Kuantitas konsumsi seorang individu atau suatu rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Ada penghasilan, 2. Ada harga barang dan jasa, 3. Ada selera, 4. Ada adat istiadat atau lingkungan budaya sosial, 5. Ada profesi. Sekian materi konsumsi yang sudah saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Kami izin menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada Ibu Nuri karena telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih juga karena telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.